Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul Pengelola Zakat untuk memenuhi tugas kuliah pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan melalui orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi-fungsi dasar manajemen. Fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi planning, controlling, actuating, dan organizing. Yang mana planning atau perencanaan adalah pencapaian akan tujuan bersama dengan melaksanakan pekerjaan tersebut secara kelompok. Organizing atau pengorganisasian adalah adanya organisasi struktur pelaksanaan melalui pengaturan atas semua sumber-sumber yang diperlukan. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu usaha menggerakkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga melakukan usaha-usaha untuk tercapainya tujuan bersama. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah suatu cara yang diterapkan untuk menjamin rencana sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pelaksanaan aktivitas dapat mewujudkan tujuan organisasi untuk tercapai. Tujuan pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat yang pertama bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Baik, kita masuk pada materi fundraising zakat. Fundraising sendiri artinya adalah pengumpulan dana. Orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan atau pengerahan. Berdasarkan pengertian fundraising di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki baik perseorangan maupun badan usaha untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada pengelola zakat. Terdapat beberapa tujuan fundraising zakat. Yang pertama adalah menghimpun zakat. Menghimpun dana merupakan tujuan yang paling mendasar fundraising zakat. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat atau dana pengelolaan zakat. Yang kedua, menghimpun muzaki. Tujuan yang kedua fundraising zakat adalah untuk menambah calon muzaki, baik dengan cara menambah calon muzaki atau menambah banyaknya donasi yang diberikan oleh para calon muzaki. Tapi yang paling mudah adalah dengan cara menambah calon muzaki. Yang ketiga, tujuan fundraising yang ketiga adalah menghimpun volunteer dan pendukung. Seseorang atau kelompok yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut, dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. Hal tersebut dianggap penting karena kelompok seperti itu pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Tujuan fundraising zakat yang keempat adalah meningkatkan atau membangun citra lembaga. Dalam hal tersebut, hasil informasi dan interaksi dari masyarakat akan membentuk citra lembaga dalam benak halayak. Yang kelima, memuaskan muzaki.
Kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga pengelola zakat kepada orang lain. Unsur-unsur fundraising zakat. Ada dua unsur fundraising zakat. Yang pertama, identifikasi donatur atau calon muzaki. Pengenalan terhadap calon muzaki dianggap perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzaki. Dengan adanya identifikasi calon muzaki, hal tersebut mempermudah strategi fundraising. Yang kedua, penggunaan metode fundraising. Setelah mengidentifikasi calon muzaki, lembaga pengelola zakat akan dapat menentukan metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzaki tersebut. Metode fundraising zakat. Metode fundraising zakat ada dua macam, yakni yang pertama, metode fundraising secara langsung, yang kedua, metode fundraising tidak langsung. Metode fundraising langsung adalah metode yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Contoh dari metode ini adalah direct mail atau direct advertising. Yang kedua, metode fundraising tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan muzaki secara langsung. Misalnya, dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga itu sendiri tanpa diarahkan untuk bertransaksi secara langsung pada saat itu. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatian semua teman-teman kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.